Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di teknologi dan trik elektrik. Oke, untuk kali ini saya akan menggantikan sebuah indikator kW meter. Jadi kW meter ini mempunyai rank ya seperti ini. Kita lihat untuk kW meter ini sampai 600 kW. Jadi CT yang dipasang adalah 1200/5 seharusnya ya. Kita pasang seperti ini. Ini untuk penampakan di belakangnya. Ada terminal 1, terminal 3 ya, terminal 2. Untuk terminal yang 2 ini adalah untuk pasanya pasa R, sedangkan untuk terminal 5 ini adalah untuk pasa S. 6 dan 4 ini untuk CT pada pasa R ya. Untuk terminal 7 dan terminal 9 ini untuk pasa pada pasa T. Di line pasanya ini di terminal 8. Jadi untuk 9 ini adalah CT dan 7-nya. Untuk terminal 11 untuk netral yang akan disambungkan pada busbar. Dan ini adalah KW meter untuk jenis yang lain. Untuk terminal belakangnya seperti ini ya. Jadi ada tulisan US, UR, UT, dan UN. Ini untuk tegangan supply ya. Jadi 380 volt ini masuk. Dan ini untuk netralnya di UN. Untuk diagram pemasangannya cukup jelas gambarnya, jadi seperti ini ya untuk pemasangannya. Sedangkan untuk yang terminal ini ya, terminal T, S, dan R ini adalah CT, dimana CT tersebut dipasang pada masing-masing pasa yang akan dilakukan pengukuran ya. Jadi seperti ini ya CT yang akan dipasangkannya, atau posisi diagramnya cukup jelas. Oke, untuk pemasangannya seperti ini. Jadi banyak kabel yang harus dipasang, tetapi kabel tersebut harus ditandai karena banyaknya kabel yang akan dimasukkan. Dan jangan salah untuk pemasangan kabel CT maupun lainnya. Oke, untuk gambar diagramnya seperti ini. Jadi untuk pemasangan CT itu harus benar-benar pas, jangan ada yang terbalik, karena nanti akan merubah keakurasian dari pengukuran tersebut. Jadi untuk yang daerah ini adalah generator atau sumber listrik ya. Ini atau generator, saya tulis di sini generator. Bisa disebut juga sebagai suplai utama ya, suplai yang masuk. Kemudian untuk CT kita pasang di R sini ya, di R menuju ke beban ya. Untuk pemasangan CT itu jangan kebalik ya, antara P1 dan P2 nya. Kemudian di pasa S juga seperti itu, untuk P1 P2 nya jangan terbalik. P1 posisinya itu di arah pembangkit atau gensetnya. Kemudian untuk P2 itu adalah arah menuju ke beban, jangan terbalik untuk pemasangannya. Jadi simbol untuk CT saya tulis seperti ini. Nah, P1, P2. Oke. Selanjutnya kita ambil garis untuk ke arah dari arus. Kita buat garisnya, arusnya seperti ini, menuju ke atas, menuju ke beban. Jadi saat pekerjaan normal itu arus itu akan menuju ke beban, bukan sebaliknya ya. Kalau sebaliknya nanti reverse power ya, yang mengakibatkan ada kendala pada genset. Itu nanti alatnya lain lagi, reverse power relay untuk pemasangan pengamannya untuk genset. Jadi ini nanti dipasang di terminal yang ada pada kW meter dan netral ini juga. Jadi untuk 4 titik ini yang paling bawah ini adalah supply untuk ke kW meter tersebut. Jadi supply yang dibutuhkan ke kW meter tersebut adalah pasa R, S, dan T, kemudian ditambah dengan netral. Baik, untuk terminal di sini ya, untuk kW meter yang akan kita pasang untuk sirkutor. Jadi ini S1, S2, S1, S2, S1, S2,
ya seperti ini ya. Untuk P1 P2 nya itu jangan sampai terbalik. Jadi untuk pemasangan S1 S2 nya nanti akan diseragamkan. Oke, saya tandai nanti untuk ke terminalnya ya. Untuk terminal dari P2 untuk terminal ini terminal 1 ya. Nah, terminal 2 nya dipasang R, terminal 3 di S2 nya. Nah, seperti ini. Jadi pasangannya seperti ini, 1 2 3. Kemudian 4, 5 nya dipasang S. Kemudian 6 nya itu adalah S2. Jadi pasangan seperti itu ya. Untuk 6 dan 4 ini berpasangan. Oh ya, kita ke terminal selanjutnya. Oke, terminal di selanjutnya ini terminal 7. 8 ini untuk pas T nya dan 9 S2 pada pas T. Dan terminal yang tersisa pada kW meter adalah terminal nomor 11. Jadi untuk 11 ini dipasangkan pada netral kW meter. Nah, jadi kira-kira seperti inilah untuk pemasangan dari kW meter yang akan kita pasang. Nah, jadi ingat ya, untuk pemasangan S1 S2 nya itu jangan sampai terbalik. Jadi pada gambar atau diagram ini yang saya buat ini adalah untuk nomor-nomor yang dipasang pada kW meter, dan begitu juga susunan dari pemasangan CT nya 1 3 sehingga terminal-terminal ini terkoneksi dengan benar, maka pemasangan ini akan sukses. Oke, untuk catatan terakhir ya, untuk pemasangan kW meter ini harus sesuaikan dengan CT yang digunakan. Misalkan CT yang digunakan 1205, maka kW meter yang akan dipasang juga harus 1205. Nah, ini dia setelah panel terpasang, panel kW meternya. Nah, ini dia seperti ini posisinya, dan kita tinggal melakukan tes. Oke, kita melakukan tes. Perlahan-lahan kita naikkan frekuensi untuk menaikkan bebannya ya. Nah, untuk kW meter bila sudah terpasang dengan baik, maka kW tersebut akan naik sesuai dengan putaran atau dengan pembebanan yang dilakukan. Naik, bisa naik ya. Kalau tidak sesuai, maka kW tersebut tidak bergerak sama sekali atau bahkan turun untuk kW-nya. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira pemasangan dari kW meter. Untuk kW meter sendiri ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi atau melihat penggunaan beban ya, berapa daya yang dihasilkan ataupun daya yang dikeluarkan dari genset maupun dari pembangkit yang lain, atau juga daya yang digunakan untuk sebuah beban. Jadi kita tahu berapa kW daya tersebut yang kita gunakan ya. Jadi kW ini memang fungsinya sebagai melihat penggunaan daya listrik. Bentuk kW meter juga ada yang digital, dan disitu juga lebih lengkap untuk pembacaan-pembacaannya, baik arus maupun tegangan yang terpasang. Tapi yang model analog seperti ini, pembacaannya hanya sekedar pada daya listrik saja ya, tidak terikut tegangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga berguna bagi para pemula. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Atur kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.